welcome to Grandmed Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, berjumpa lagi dengan saya Rati Evriska atau yang lebih akrab sering dipanggil dengan Ishika, akan tetap menemani sahabat semua di podcast yang luar biasa kali ini. Kenapa? Karena podcast kita kali ini sangatlah berbeda dengan podcast sebelum-sebelumnya. Apanya nih yang berbeda? Pasti pada bertanya dong. Ya jelas dong, karena di sore ini kita akan bersama-sama nih ngabuburit bareng Ustadz fenomenal dan juga termasuk Ustadz favorit di Rumah Sakit Grandmed, yang pastinya sudah hadir nih bersama kita di sini dan nanti akan memberikan tausiah untuk kita semuanya. Tapi sebelum itu saya ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan saat ini yang sudah berada di 25 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga puasa kita semua bisa sampai pada titik kemenangan di 1 Syawal kelak. Amin. Nah, untuk sahabat saya semua, bagaimana nih puasa hari ini? Tetap semangat ya untuk kita yang menjalani puasa Ramadan ini. Setelah seharian kita menahan diri dari nafsu makan dan minum, momen ngabuburit inilah momen yang sangat cocok untuk kita sambil menunggu tiba waktunya nanti azan maghrib berkumandang untuk menikmati buka puasa yang sudah teman sahabat sehat semua sediakan ya. Oke, langsung saja. Pasti kalian bosan nih dengar saya ngoceh ngomel banyak. Langsung saja nih sudah hadir bersama kita Ustadz Ferry Saptadi Putra SPDI. Halo Ustadz, selamat sore. Sore Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam dulu ya Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kan udah disalam tadi. Oke Ustadz. Iya Kak. Bagaimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Kak. Sudah lama ya Ustadz kita tidak bertemu ya di Rumah Sakit Grandmed. Setahun Kak. Setahun, iya. Terakhir iya. acara halal bihalal ya. Iya. Di tahun 2020 ya Ustadz ya. Nah, jadi kan ini Ustadz termasuk yang menurut kita memang Ustadz favorit nih. Favorit ya Ustadz. Bisa dong Ustadz nanti ditunjukkan, ya ini saya favorit di Rumah Sakit Grandmed gitu ya Ustadz. Ustadz, bagaimana ini selama menjalani ibadah Ramadan ini, apa Ustadz kesan-kesan yang Ustadz dapatkan? Karena dibarengi dengan masa pandemi lagi. Iya, yang pasti masa pandemi COVID ini nggak membuat ibadah puasa kita berkurang semangat dan hikmatnya ya kan ya. Wow. Walaupun suasana yang diakibatkan pandemi ini ekonomi ya kan, silaturahmi terbatas, tapi nggak mengurangi kehikmatan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin. Masya Allah, itu kalau memang kita yang bersemangat ya Ustadz, Iya. ya memang menerima dengan ikhlas, ini Ramadan aku harus bisa lebih baik gitu ya Ustadz. Dalam ya. kondisi apapun ya. Bayang, walaupun lagi ini ya COVID ya Ustadz ya. Iya. Oke Ustadz, nah jadi kita sambil menunggu buka puasa ya Ustadz. Iya. Jadi Ustadz bersedia dong menemani di podcast Rumah Sakit Grandmed kali ini. Kalau untuk Grandmed ini jangankan sampai buka, sampai sahur pun kita Wah, ladenin. tepuk tangan, sangat antusias Ustadznya ya Iya. bersama kita. Terima kasih Ustadz. Tapi itu bukan hanya manis di bibir kan Ustadz. Iya, udah dibuktikan itu kan. Oke Ustadz, di sini nanti mungkin Ustadz bisa menyampaikan tausiah untuk sahabat sehat semua yang di Rumah Sakit Grandmed maupun di manapun berada yang menyaksikan live kita. Ya Ustadz, di sini temanya apa Ustadz yang akan Ustadz bawakan nanti? Mungkin karena ini berkaitan dengan bulan Ramadan, puasa, dan karena siaran kita di rumah sakit, maka saya milih judul berpuasa dapat mengobati penyakit zohir dan batin. Wow, Iya. temanya jadi sahabat sehat, temanya itu berpuasa dapat mengobati penyakit Penyakit zohir dan batin. Iya. Udah gak sabar ini Ustadz. Ustadz, untuk Siap, mempersingkat waktu sambil menunggu ini kan nanti banyak yang bertanya-tanya, saya persilahkan aja langsung Ustadz untuk memberikan tausiah untuk kita semuanya. Baik, Waktu dan Kak. tempat dipersilakan. Terima Ustadz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, sahabat sehat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan dari studio GrandMed ini kami mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat sehat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusan hidupnya dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah sebentar lagi, 1 jam lagi kita akan masuk pada waktu yang dinanti-nanti, waktunya berbuka puasa. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat sehat dimanapun Anda berada, tema kita hari ini tentang berpuasa dapat mengobati penyakit zahir dan batin. Saya awali materi ini dengan menerangkan apa itu penyakit zahir dan apa itu penyakit batin. Manusia terdiri dari 2 elemen pokok. Ada zahir, ada batin, gitulah ya Kak ya. Ada zahir, ada batin. Zahir itu jasmani ya. Batin itu rohani. Mungkin masih ingat dulu waktu kita masih sekolah-sekolah kan ada juga pelajaran itu ya Kak ya. Iya. Pelajaran apa namanya itu? Pendidikan kesehatan apa jasmani dan rohani ya Kak. Saya pun ingat dulu masih sekolah karena saya pernah sekolah juga gini-gini Kak. Nah, jadi ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Begitu juga dengan penyakit ini Kak. Di dalam satu kitab Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa penyakit itu juga dibagi 2. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Apa yang membedakan kedua penyakit ini? Imam Al-Ghazali menerangkan kalau penyakit zahir banyak dokter yang bisa mengobati. Betul itu kan? Yep. Karena di rumah sakit ini aja banyak dokter-dokter spesialis. Ada dokter spesialis apa aja? Ada di sini banyak ya Kak ya. Ada spesialis jantung mungkin, spesialis paru, spesialis anak mungkin, penyakit dalam, penyakit luar. Pokoknya segala penyakit pasti ada dokter yang mampu menanganinya gitu ya. Itu penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin nggak ada mungkin dokter spesialis penyakit batin, dokter spesialis penyakit sombong, nggak ada ya Kak ya. Nah, yang pertama membedakan antara penyakit zahir dan penyakit batin itu, kalau penyakit zahir, penyakit jasmani pasti banyak dokternya. Mungkin sepanjang jalan aja kita dari Lubuk Pakam ke Medan aja, di pinggir-pinggir jalan itu banyak plang-plang, neon box, dokter spesialis ini, dokter spesialis ini gitu kan. Tapi nggak ada kita jumpai dokter spesialis penyakit batin. Kalau dokter spesialis penyakit zahir banyak. Itu yang membedakan pertama. Kemudian yang kedua, kalau penyakit zahir yang tahu kita diserang penyakit itu kan kita. Orang lain enggak. Saya ada merasakan enggak nyaman ini, mungkin paru-paru gitu kan. Berangkat ke rumah sakit GrandMed ini, konsultasi dengan dokter spesialis paru. Dokter menjelaskan, "Oh, Ustadz ini terkena penyakit ini. Yang tahu kan hanya saya. Dan tahunya itu sebab diberitahu sama dokter. Yang lain kan nggak tahu itu kan. Maka orang-orang lain nggak ada yang tahu kalau saya kena paru. Atau mungkin saya ada gangguan jantung. Kemudian saya konsul kemari. Kata dokter, saya mengidap penyakit jantung. Yang tahu siapa? Saya. Orang lain nggak tahu.
Saya lagi duduk-duduk di rumah, yang tahu sakit jantung kan saya, orang lain nggak tahu. Tiba-tiba dikageti kan, kumat jantungnya, tewas ya kan. Tapi jangan diaminkan ya, ya. Jangan, nanti grandmate kehilangan saya nanti. Jadi karena yang tahu saya, orang lain nggak tahu, wajar kan ketika dia datang ngagetin, karena dia nggak tahu sebetulnya kalau saya kena serangan jantung, karena jantung itu termasuk penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin, kebanyakan sebaliknya kan, kebalikan dari penyakit zahir tadi. Kalau penyakit zahir yang tahu kita yang diserang penyakit, orang lain nggak tahu. Tapi kalau penyakit batin, kebalikannya, kita kadang-kadang nggak sadar, malah orang lain yang tahu. Kadang-kadang kita menganggap diri kita ini udah ramah kali sama orang, perasaan kita rupanya ramah itu. Sementara orang menilai kita sombong, sok, angkuh gitu kan. Dan sombong, sok, angkuh itu kan merupakan penyakit batin kan. Penyakit hati itu, penyakit rohani. Kita merasa udah paling dermawan ini. Kayak yang di video-video itu kan. Nyumbang 100 ditulis di masjid. Nyumbang 200 ditulis di masjid. Satu bilang, nyumbang kok ditulis-tulis katanya. Hamba Allah sekian, nah itu baru betul, nggak usah disebut-sebut katanya kan. Siapa tahu itu hamba Allah itu, akulah itu katanya kan. Itu kan penyakit batin, kesombongan itu. Nah yang tahu kita sombong itu diri kita, belum tentu. Terkadang orang yang lebih paham tentang kehidupan kita, orang yang lebih paham tentang penyakit batin yang menyerang kita, itu beda yang kedua. Kalau yang pertama tadi, penyakit zohir yang tahu kita, orang lain nggak tahu. Kalau penyakit batin yang tahu orang lain, kita malah nggak tahu. Itu sekadar perbedaan. Kemudian yang ketiga, kalau penyakit zohir efeknya di dunia, nggak ngefek di akhirat kan. Tapi kalau penyakit batin efeknya dunia akhirat kan. Orang terkena virus corona kan, efeknya di mana kan? Di dunia ini aja kan. Paling meninggal. Udah. Kan nggak ada nanti masuk neraka tanya, kenapa kamu masuk neraka? Corona kan nggak ada itu. Tapi penyakit jasmani itu efeknya hanya di dunia, nggak ngaruh sama akhirat kita itu. Tapi kalau penyakit batin, dunia akhirat kan. Sombong penyakit batin tadi kan. Di dunia siapa mau berkawan sama orang sombong? Aku nih jijik kali aku nengok kan, jumpa sama dia. Jangankan ditengok, dilirik pun nggak awak katanya kan. Sombong, orang bakhil, kalau nengok dia itu katanya, jangankan duitnya, dakinya diminta pun nggak dikasih. Di dunia orang sama dia benci, di akhirat Allah siapkan bagi orang yang sombong satu tempat untuk dia itu, karena Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi penyakit zohir, penyakit batin itu bedanya Kak. Yang pertama tadi banyak dokternya kalau penyakit zohir, penyakit batin nggak ada dokternya. Dokternya hanya agama dengan belajar, mengaji dan sebagainya. Yang kedua, kalau penyakit zohir yang tahu kita, orang lain nggak tahu. Kalau penyakit batin yang tahu orang lain, kitanya malah nggak tahu, nggak sadar. Kemudian yang ketiga, kalau penyakit zohir efeknya di dunia nggak ngefek akhirat. Tapi kalau penyakit batin efeknya dunia akhirat. Nah, dua-dua dari penyakit zohir dan batin ini pasti sama-sama berbahaya ya kan, sama-sama nggak baik, sama-sama nggak diinginkan kan oleh setiap orang. Maka di bulan Ramadan ini ternyata ada suatu ibadah puasa kan. Puasa ini ternyata mampu mengobati tidak hanya penyakit zohir tadi kan, tapi penyakit batin pun mampu terobati dengan puasa. Saya tadi ada baca-baca tulisan tentang ternyata ada beberapa penelitian kata saya nggak banyak lah menjelaskan tentang kesehatan kan, karena di sini pakarnya semua dan yang menonton tayangan ini pun pakar. Kayaknya Dokter Arif pun nonton ini kan, makanya saya agak grogi. Saya ceramah ada Dokter Arif aja grogi, apalagi siaran ini disaksikan sama Dokter Arif. Saya paling nggak berani karena beliau luar biasa. Jadi
Saya tadi buka-buka sebelum apa? Sebelum kita mulai tayangan ini saya baca-baca dulu. Ada beberapa penelitian ternyata yang mengungkapkan manfaat puasa bagi kesehatan ya Kak ya. Nanti kalaupun ini keliru ya coba dilurusin ya Kak ya. Ternyata tubuh mendapatkan apa tadi katanya? Apa? Tunggu ya Kak ya. Tubuh mendapatkan fase istirahat khusus. Tubuh mendapatkan fase istirahat usus dan perut serta membantu detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Ternyata orang puasa itu mampu mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh katanya. Menurut orang kesehatan kan kakak yang lebih paham. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Istri saya berbuat buat kesaksian tadi sebelum saya berangkat. Bibi nanti sampaikan katanya kan. Ternyata memang puasa itu memberikan kesehatan. Jadi belakangan ini istri saya itu berjerawat dia. Ternyata obat diminum sudah beberapa lah ya yang dianjurkan oleh orang. Tapi ternyata selama bulan Ramadan ini nggak muncul jerawat yang dikhawatirkan itu. Nah mungkin dari makanan, faktor makanan, dari faktor racun-racun yang ada dalam tubuh itu mungkin yang mengakibatkan jerawat itu pergi kan. Sebab apa? Sebab puasa itu ternyata. Dan memang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sumu tasihu katanya, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Saya rasa nggak ada pernah temuan orang berpuasa itu meninggal karena puasa. Saya rasa nggak ada ya Kak ya. Pernah ada kasus di sini Kak? Enggak. Meninggal sebab puasa nggak pernah ya? Enggak. Malah makin orang berpuasa itu sehat kan? Ada yang salah juga kadang. Aku puasalah biar nuruni berat badan katanya. Jadi ketika dia berpuasa niatnya nuruni berat badan, puasanya nggak sah juga. Karena puasa itu kan lillahi ta'ala itu. Jadi berpuasa aja, ikhlas karena Allah, otomatis ibadahnya diterima dan dunianya dapat. Dia puasa pahalanya dapat, berat badannya berkurang kan. Tapi tengok-tengok juga lah. Puasa siang nurunin berat badan, malam ngembat juga kan, berarti naikkan berat badan. Jadi badannya naik turun naik turun. Jadi perkara kesehatan saya nggak panjang-panjang karena nggak berani cara bicaranya di depan orang kesehatan kan. Takutnya awak salah ngomong ditaboi pula awak. Baik para pemirsa, sahabat-sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi kesehatan mungkin. Tapi kesehatan apa ya? Kesehatan apa tadi Kak? Zohir ya. Tapi yang lebih jelas saya mau menjelaskan detail ini tentang puasa itu menyehatkan dan menyembuhkan penyakit batin. Karena ini kan masing-masing ada tugas ini kan, masing-masing ada porsinya. Kalau penyakit zohir di depan saya lah yang pakarnya, tapi penyakit hati biar saya yang menjelaskan ini. Nah, penyakit-penyakit batin seperti yang saya sampaikan tadi, dengan berpuasa inilah mampu terobati penyakit itu Kak. Contoh, bulan Ramadan ini kan disebut dengan bulan apa ya? Syahrul jihad. Bulan jihad ya Kak ya. Jihad yang terberat itu bukan sekedar jihad berperang melawan musuh agama, tapi jihad yang lebih berat itu jihad melawan nafsu. Nafsu. Kalau perang melawan orang nampak yang kita perangi Kak. Tapi kalau perang melawan nafsu, imbangnya itu nggak nampak. Bahkan memang ada secara naluri kemanusiaan, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap jiwa itu, dalam setiap diri manusia ada dua dorongan kan? Ada dorongan kebaikan, dorongan keburukan. Berarti penyakit-penyakit batin yang menyebabkan orang berperilaku buruk, yang menyebabkan orang berperilaku tidak baik, tidak pantas, didorong karena apa Kak? Karena nafsu. Dan di bulan Ramadan inilah mampu mengendalikan nafsu itu. Contoh sederhana. Di bulan Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal aja pun kalau belum waktu berbuka nggak mau kita makannya. Ngerti maksudnya kan Kak? Ya. Iya Kak, ini kan nanya-nanya aja ini kan. Mana tahu pula nanti ngomong setengah jam yang di sini pun nggak ngerti. Jadi
Jangankan yang haram, yang halal saja pun nggak akan mungkin kita makannya. Misal minuman keras, kan haram itu kan. Jangankan apa namanya, mohon maaf bukan minum keras ya, susu gitu lah, susu itu kan halal itu kan. Coba dikasih siang hari jam 12 suruh minum susu itu, Ya nggak mau lah. nggak mau Kak. Kenapa? Karena kita sadar bahwa sedang kita berpuasa. Yang halal saja nggak mau kita mengkonsumsinya kok. Kenapa? Karena belum waktunya berbuka. Tapi setelah berbuka nanti dihajar juga kan, konon lagi yang haram. Berarti dari nafsu itu bisa dikendalikan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Maka puasa itu ternyata melatih kita memang untuk membersihkan penyakit-penyakit batin. Nyeritain orang di bulan Ramadan terkendalikan itu kan. Makanya kenapa lah orang puasa itu mulutnya bau. Ya kan, mulutnya bau itu kan. Iya. Makanya saya nggak berani dekat-dekat, nanti kecium bau mulut. Lah, kenapa? Ada hikmahnya rupanya kan. Hikmahnya apa? Supaya jangan banyak cerita. Semakin banyak cerita, kadang-kadang nggak kontrol apa yang diceritakan. Keburukan orang, kejelekan orang yang keluar, penyakit jasmani atau penyakit rohani itu. Penyakit rohani. Penyakit kita ini modelnya mudah melihat kesalahan orang lain, sulit melihat kesalahan diri sendiri kan. Dan itu coba penyakit batin, penyakit rohani yang tanpa sadar bisa menggerogoti amal ibadah kita kan. Makanya Ramadan ini luar biasa. Yang gawatnya gini lagi Kak, semalam dengar kau cerita itu, anaknya siapa itu hamil katanya gitu kan. Jauh nggak boleh cerita-cerita kayak gini, masih puasa ini, nanti aja kok mau cerita habis maghrib katanya gitu. Setidaknya bisa mengurangi durasi orang untuk menceritakan kejelekan-kejelekan. Padahal selama di luar Ramadan, wah luar biasa. Di Ramadan agak tertekan nafsu itu, sehingga penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit rohani itu bisa terkendalikan lah, gitu kira-kira kan. Jadi Ramadan ini sangat luar biasa. Penyakit kikir, kikir itu kan termasuk penyakit batin itu kan. Kikir, bakhil, pelit. Kalau orang kampung Kakak apa bilangnya? Di mana kampung Kak? Di Rantau Perapat. Rantau Perapat, apa bilang orang itu? Bedangki apa Kak? Bedangki. Paloki katanya. Itu delapan penyakit batin itu kan, penyakit hati itu. Penyakit rohani itu, bakhil. Jadi di bulan Ramadan ini ternyata Allah latih kita untuk tidak bakhil, kita dilatih untuk nggak menumpuk-tumpuk harta, melainkan untuk berbagi kepada sesama manusia. Saya yakin ketika bulan Ramadan itu semangat orang untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berbagi itu tinggi, sehingga tertanam itu rasa bakhil dan pelit itu. Tengoklah sekarang, siapa nggak mau berbagi? Tadi saya jalan aja dari rumah kemari, berapa titik orang membagi takjil gratis. Berarti kan hilang sifat bakhil, muncul sifat dermawan. Berarti tertutupi penyakit rohani. Tertutupin penyakit rohani itu kan dengan kebaikan-kebaikan itu. Banyak orang bersedekah. Lewat kota infak aja duit gado itu di dompet Kak. Lewat kota infak di masjid Jumat tadi, gado duit di dompet itu. Gini. Iya gado, betekak duit itu. Kenapa? Yang cepek bilang gini, bulan Ramadan ini kayaknya aku yang keluar katanya. Karena kan sedekah yang terbaik itu yang terbanyak, yang terbaik yang kita miliki. Aku ini yang keluar nih, kata cepek itu ya. Kata yang limpul, mana mungkin kau Pek, katanya gitu. Manggil lagi itulah dia kan, namanya cepek Pek gitulah dia kan. Mana mungkin kau Pek, katanya. Kau beras segoni itu katanya kan. Kayaknya aku ini, kata yang limpul. Datang yang limpul bilang gitu, yang 20 bilang mana mungkin kau pul kata gitu pula kan. Kau bisa beli paket internet tuh katanya. Kalian ngaku itu, kata yang 20. Baru yang 10 bilang nggak mana mungkin 20 kok bisa bikin beli pot bunga itu katanya. Kayaknya aku ini yang 10 katanya. Kata yang 5.000 mana mungkin kau katanya. Paling aku itu, kata yang goceng. Yang 2.000 marah yang 2.000. Dibilang yang 2.000, dia mulut kalian semua itu katanya. Kok kalian pula sibuk keluar orang tiap hari, aku yang keluar katanya. Jadi yang 2.000 juga yang keluar. Akhirnya walaupun 2.000 tapi tetaplah orang itu
Rasa kikir, pelit, bakhil itu hilang dari kehidupan, tumbuh rasa dermawan itu. Tanpa sadar kan, bulan Ramadan ini menumbuhkan kedermawanan, menanam sifat kekikiran, dan kikir itu merupakan penyakit batin. Jadi banyak ya Kak ya, kita berbagi. Nah, bagi para pemirsa, kalau mau berbagi di bulan Ramadan ini, berikan yang terbaik dari harta yang kita milikin. Saya sering bilang kadang, kalau mau ngasih makan orang buka puasa itu pahalanya kan sama kayak yang puasa. Cuma jangan pula nanti misalnya ada orang nggak puasa, cuma ngasih makan orang buka puasa aja. Nggak puasa kau? Enggak, nanti aja ngasih makan orang buka puasa, pahalanya kan sama katanya. Itu minta ditaboi malaikat juga itu kalau kayak gitu kan. Jadi memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya sama. Tapi kewajiban berpuasa tetap kepada kita kan. Diberikan rezeki oleh Allah, berbagi. Kalau bisa apa yang kita makan, itu yang kita bagikan. Apa yang kita nikmatin, itu yang kita sedekahin juga kepada orang lain. Ini sekarang terbalik, di rumah makan rendang, di masjid diantarkan risol, makanya orang masjid batuk aja, banyak makan minyak. Tengoklah nanti kakak, orang masjid semua nanti pasien Grand Med yang apa naik kolesterol karena banyak makan minyak kan. Nah bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kepada kita dengan banyak berbagai macam contoh kehidupan tentang bersedekah, menanamkan rasa kedermawanan, menguburkan dalam rasa kekikiran itu. Suatu hari ada mu'alaf datang ke Rasul, bilang, ya Rasul, minta makanan buka puasa lah Rasul katanya. Datang Rasul panggil istrinya, Rasul kan manggil istrinya Humairah. Humairah itu putih kemerah-merahan. Kakak udah berumah tangga belum? Belum. Nanti cobalah siapkan panggilan mesra untuk abang itu nanti kan. Humairah ya Ustaz? Yang enggak mesti Humairah pun enggak apa-apa lah. Kalau Humairah itu kan putih kemerah-merahan kan. Kalau agak hitam kebiru-biruan kayak mana manggilnya awak ya kan. Istri saya manggil saya Habib. Apa artinya Ustaz? Saya pikir Habib itu singkatan ayang beb gitu kan. Rupanya enggak kan. Habib itu agen bibir kan. Agen bibir. Jadi Rasulullah manggil istrinya, ya Humairah katanya. Panggilan mesra lah, dek gitu kan. Ada makanan apa kita hari ini dek katanya. Rasul manggil istri tadi, ada makanan apa kita hari ini dek. Aisyah itu istrinya mengeluarkan sepiring kurma dengan segelas susu. Susu tadi yang di gelas semua dikasihkan mu'alaf itu. Kurmanya yang di piring diambil Nabi sebiji aja. Sisanya dikasihkan mu'alaf itu. Rasul mengajarkan kepada kita dari peristiwa ini dengan sedekah yang terbaik. Dan pasti Allah akan memberikan kebaikan dengan sedekah itu. Dengan kedermawanan itu Allah akan memberikan kebaikan. Ketika azan di Masjid Nabawi, diambil Rasul kurma yang sebiji tadi itu. Diimutkan Nabi. Diniatkan mengambil manisnya untuk membatalkan puasa Nabi. Sisanya dikasih sama istrinya. Nah dik, makan kurma ini. Aisyah enggak jijik, enggak dimakan Aisyah. Apa kata Aisyah? Demi Allah, baru ini aku merasa kenyang yang luar biasa setelah makan kurma dari mulut Rasul. Barokah itu. Kedermawanan yang Rasulullah ajarkan memberikan kebaikan kepada beliau dan keluarga. Sebatar kurma pun bisa membuat kenyang sepasang suami istri. Maka para pemirsa di rumah sahabat sehat yang dimuliakan Allah, nanti ini mau buka tes lah. Ambilkan kurma sebiji, bilang sama suami, bang mut-mutkan bentar bang, bilang gitu kan. Datang si laki pun dimut-mutkan juga kan, mut-mutkan. Mau berapa biji dek katanya, 2 biji cukup, mau digasnya aja kan. Nah kira-kira kakak lah nanti kalau misalnya dapat suami nanti dan nikah, digitukan sama suami mau nggak kira-kira kak? nggak tahu San itu jawabnya, karena belum pengalaman, jadi nanti dicoba lagi gitu. Kalau nggak mau berarti Aisyah ilegal ya. Kalau istri saya di rumah mau kan? Iya. Masya Allah. Mau muntah maksudnya, nggak mau muntah ya. Jadi ternyata Ramadan itu bisa memberikan kesehatan untuk kita ya kak ya. Mengobati tidak hanya penyakit zahir, pastilah kalau penyakit zahir terobatilah dengan puasa. Saya ingat juga orang mau operasi aja suruh puasa dulu ya kan kak. Berarti memang ada kaitan yang erat antara puasa dengan kesehatan jasmani. Terlebih-lebih karena kita suasana Ramadan, saya juga menyampaikan tadi berpuasa mengobati penyakit-penyakit batin tanpa sadar kadang-kadang itu. Dengan berpuasa silaturahim orang makin baik kak. Ya kan? Kakak adik puluhan tahun gak cakapan, masuk bulan Ramadan akur.
nggak mau akur kan merupakan penyakit rohani kan, penyakit batin. Tapi dengan Ramadan mampu diakurkan itu. Dan saya rasa hanya bulan Ramadan ini yang mampu mengumpulkan ayah, mama, anak-anak duduk di satu meja makan bersama, makan jam 4 pagi kan. Kan nggak ada yang mampu mengumpulkan ayah, mama, anak-anak duduk di meja makan jam 4 pagi makan bareng, nggak ada kan. Berarti ukhuwah itu muncul. Berarti kan silaturahmi itu muncul. Persaudaraan yang rusak, penyakit batin tertanam dalam-dalam, dan kebaikan-kebaikan itu muncul. Berarti hebat Ramadan itu. Mungkin si ayah yang biasa pulang jam 6 sore, yang biasa pulang habis maghrib, begitu pulang nggak langsung ke rumah, singgah-singgah gitu kan. Di bulan Ramadan ini pasti si ayah memaksimalkan itu. Pulang dari tempat kerja cepat, supaya cepat sampai ke rumah gitu kan. Karena mau nengok tayangan kita inilah kan. Nah, sambil nunggu berbuka. Nah, ini nggak akan kita temui di luar bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan mampu menumbuhkan ukhuwah dan menanam dalam-dalam penyakit-penyakit batin, termasuk pecahnya silaturahim, iri dengki dan sebagainya. Gitulah kira-kira Kak tentang penyakit zohir dan batin ini. Kira-kira ada yang mau didiskusikan Kak? Oke, baik Ustadz. Iya. Di sini Ustadz, mungkin tadi kan temanya itu tentang penyakit zohir dan batin. Ya. Kalau menurut Ustadz lah gitu kan, atau bisa kasih juga masukan ke kita, bagaimana dengan yaitu saat Ramadan, banyak ini dari masyarakat ataupun kita semua yang memberikan sedekah, Ustaz, memberikan sedekah seperti memberikan takjil gitu kan. Tapi kita memposting, nah itu. Iya Kak. Jadi Kak, perkara posting memposting, nah, nggak juga kita salahkan postingannya, karena bisa aja postingan itu menjadi motivasi bagi yang melihat kan, tergantung kita. Ketika kita memposting itu tidak ada niatan sedikit pun untuk ria agar ditengok orang lain hebat, berarti kan rusak dan semakin digerogoti penyakit batin itu kan, menggerogoti penyakit batin itu. Ada orang memposting tujuannya motivasi. Contoh, menulis jumlah infak di papan tulis masjid misalnya. Legino gitu kan. Kan nggak ada nama Legino kita kan. Legino. Infak 500.000 kan. Pak Legino ini dia kerjanya kenek bangunan. Mampu dia 500.000. Kan motivasi nih bagi orang yang ekonominya di atas dia. Legino aja bisa gopek. Masa awak sikit kali katanya gitu kan. Akhirnya termotivasi. Orang semakin banyak bersedekah jadinya. Makanya ketika pemposting itu saya kira tergantung manusianya, tergantung orangnya. Kalau memang memposting tujuannya syiar, tujuannya membangkitkan semangat orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak apa-apa. Kayak saya bilang tadi kan, cerita ada di video-video itu yang berkembang di WA itu kan beredar. Oh, ini sekian, ini sekian. Dia ngomentari, sedekah kok ditulis-tulis nama katanya. Bagus buat hamba Allah. Hamba Allah 5 juta. Tahu kok hamba Allah itu siapa? Siapa? Akulah itu katanya. Lebih parah gitu kan? Nggak disebutkan namanya, tapi dia ngomong-ngomong sama orang bahwa yang hamba Allah itu dia. Makanya kita nggak bisa menghukumin postingannya itu boleh atau enggak. Kalau menurut saya sih sah-sah aja selagi memang itu niatnya untuk motivasi. Karena kan kita tengok, mungkin dengan banyaknya postingan itulah yang membuat orang mau meniru kan. Ini ada kelompok ini buat kegiatan bagi takjil di jalan, diposting. Akhirnya komunitas lain, kita buat juga ayo kayak orang tuh. Akhirnya kan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa karena GrandMed ini buat saya siaran kayak gini, bisa jadi kan ini bisa jadi motivasi untuk orang lain, untuk instansi lain membuat kegiatan yang sama kayak gini kan. Dengan mengundang Ustaz lagi. Iya pastilah. Jangan lupa. Iya. Karena corona Kak kan. Corona. Jadi saya rasa tergantung hatinya kita, Kak, tergantung orangnya lah. Jadi bukan perkara postingannya. Serupa kayak kita.
Facebook itu salah? Enggak. Yang salah mungkin penggunanya kan. Facebook itu mungkin bisa dijadikan ajang silaturahmi, ajang untuk tegur sapa, membagi informasi. Tapi kalau udah curhat yang berlebihan kan, menceritakan masa keluarga, yang salah Facebooknya atau orangnya? Ya orangnya. Begitu juga postingan itu positif, tergantung manusianya yang menyikapinya. Kalau perkara orang menilai, itu baru nyumbang sedikit dan diposting-posting, yang salah bukan yang posting tapi yang melihat, ya kan. Kenapa? Karena dirinya juga masih ada penyakit batin. Dan memang gini Kak, orang kesungguh-sungguhan untuk mengobati penyakit ini beda Kak. Ngurusi penyakit zohir itu orang maksimal loh. Sakit dia demam, datang dia ke klinik, nggak baik, pindah dia ke puskesmas, nggak baik, berusaha lagi, mana lagi, ke rumah sakit Grandmed misalnya, nggak baik juga, pindah lagi, mana yang lebih tinggi kelasnya, nggak juga baik. Oh, keluar negeri, tempuhnya keluar negeri Kak, juga harus ini, biayanya besar, dia rela jual tanah, dia rela jual rumah, dia rela jual aset-aset yang lain Kak, itu untuk menyembuhkan penyakit jasmani ya, zohir. Tapi nggak sesungguh-sungguh itu ketika kita untuk mengobatin penyakit batin ini kan. Begitu kita nengok postingan orang sedekah, postingan orang kebaikan, seharusnya dia merasa senang ketika melihat kebaikan itu kan. Ini malah dia yang jengkel. Itu apa? Rumah sakit kok buat pengajian-pengajian di siar-siaran kayak gitu. Gitu kan. Padahal kan ini kebaikan itu. Tapi pasti di setiap kebaikan ada aja orang yang nggak menyukai. Berarti yang salah siapa? Yang menebar kebaikan atau yang mengomentari jeleknya? Berarti yang mengomentari jelek dalam hatinya masih terdapat penyakit batin, masih ada iri, ada rasa dengki dan lain sebagainya. Saya kira posting-posting itu apa-apa itu Kak, lanjutin aja nih posting-posting. Tergantung niat ya Ustaz. Tergantung berarti niat, untuk Kak. yang berkomentar negatif, dia dong yang punya Penyakit hati. penyakit batin ya Ustaz ya. Karena kita belum tentu kan yang memposting itu unsur ria atau motivasi. Sementara dia yang mengomentari jelek, berarti yang jelek dia Kak. Gitu. Ada lagi kira-kira Kak? Oke, Ustaz, tapi ini Kak mengenai Ramadan ya Ustaz ya, Ya, mengenai Kak. bulan puasa. Orang yang sering tidak bangun sahur Ustaz. Tidak bangun sahur, tapi dia berpuasa. Iya Kak. Nah, itu masukannya Ustaz dari Ustaz gimana? Karena ada komentar, ada orang yang ini sering berpendapat kan, kamu puasa, iya tapi nggak sahur, nah gitu. Baik Kak. Ini cerita hukum sedikit dulu bentar. Ngaji kan nggak apa-apa lah, namanya ngaji. Jadi gini dia. Sahur itu kan sunat itu kan. Iya. Tapi ada waktunya. Kapan waktu sahur itu? Setidaknya 40 menit atau 45 menit sebelum azan subuh. Jadi saya menjelaskan waktunya dulu. Kalau subuh jam 5 kurangi 45 menit, berarti 4.15. Disitulah waktu yang afdol untuk sahur. Sahur itu bukan sekedar sunnah, Kak. Tapi sahur itu juga kan memberikan efek positif kepada jasmani kita. Karena kan puasa ini bukan hanya ibadah batin kan, tapi puasa juga ibadah fisik kan. Karena kan berkaitan dengan fisik itu. Orang yang makan sahur, ini sama-sama makan sahur, satu makan jam 2, satu makan jam setengah 5. Dari segi kesehatan lah kira-kira Kak. Mana lebih lama daya tahan tubuh itu kuat, orang yang makan sahur jam 2 atau makan sahur jam setengah 5? Yang makan sahur jam setengah 5 Dok? Iya, berarti dok apa tadi Kak? Dok. Iya enggak. Emang bawaannya dok dokter gitu ya. gitu. Nanti saya manggil Kakak Ustazah gitu ya. Oh, Masya Allah Ustazah. Iya, amin. Jadi orang yang sahurnya jam setengah 5, berarti dia menahan nggak makan, menahan nggak minum itu hanya setengah 5 ke setengah 6 sore, 12 jam kan. Baru sampai ke setengah 7, berarti hanya 13 jam. Menahan, nggak makan, nggak minum. Berarti mungkin usus kita ini, perut kita ini
berhenti istirahat itu kan hanya sekitar 13-an jam. Berarti kita mungkin dari segi kelemasannya itu hanya sekitar segitulah menahan nggak makan. Tapi kalau orang yang sahurnya jam 2, berarti dia lebih lama menahan rasa lapar itu. Berarti kan berkaitan juga sih dengan stamina. Itu yang sama-sama sahur. Bagaimana yang nggak sahur? Secara hukum puasanya sah. Cuma kan nggak dapat pahala sunnah makan sahur itu. Tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Makanlah di waktu sahar karena di waktu makan sahur karena di situ ada barokah. Dah, yang menjadi permasalahan dia nggak makan sahur, berniat nggak dia di malam hari? Kalau dia nggak berniat di malam hari untuk menjalankan puasa, maka nggak sah puasanya. Karena puasa wajib pula berniat di malam hari. Tidak sah puasa kalau berniatnya setelah terbit fajar. Jadi karena makan sahur, makan aja. Karena dalam sahur itu ada kesehatan rupanya kan Kak. Cerita kesehatan lagi nih. Baik Kak. Oke, berarti Ustaz sebelum tidur memang harus diniatkan ya Ustaz. Iya, Jadi Kak. kalau bangun enggaknya sahur ya itu mah Andai kita terlambat sahur, sudah niat sudah sebelumnya gitu. Makanya tengok ulama-ulama kita dulu itu. Habis tarawih mungkin masih ingat lagi kita. Bilal tarawih itu bilang gini, in wusiya merahimakumullah. Awak pun rame-rame baca. Nawaitu saum. Kayak anak TK kan. Walau dia kayak anak TK katanya. Tapi itulah penentu sah tidak sahnya puasa besok. Perkara sahur sunat. Nampaknya ada yang baik, kenapa nggak diambil gitu. Baik. Oke, Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz dari Jangan payah-payah nanyanya Kak. ini ada pertanyaan dari live kita ya Ustaz ya. Dari Winda Rahman di sini Ustaz. Iya, Kak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gimana kalau kita memutuskan silaturahmi dengan orang yang selalu menyakiti dan mengganggu kehidupan kita? Nah, dia sekalian curhat ini Ustaz. Iya, memutuskan silaturahmi, gimana Kak? Dan mengganggu kehidupan kita. Kita memutuskan Penyakit. gitu. Ini Penyakit lagi, batin itu Kak ya? Iya, penyakit batin, ya. Kalau penyakit jasmani ya Kakak nanti yang jawab ya kan. Penyakit jasmani, penyakit batin. Nah, kok jadi karena makin dingin suasana dalam studio ini. Jadi agak galau. Itu pun mungkin faktor membuka juga ini Kak. Udah ngantuk-ngantuk kan. Jadi sebesar apapun kesalahan orang ya kan Kak. Jangan juga lah hanya melihat salahnya. Tapi pastikan ada sisi positif dan kebaikannya. Saya mau contohin sebuah cerita kisah. Ada seorang pemuda bandel lah. Kalau di kita ini kan bilangnya bajingan katanya kan. Si mending kayak ini udah bajingan tengik lagi, parah luar biasa. Berarti udah parah di atas parah itu kan. Maksiat semua dibuat. Dosa semua dibuat. Sampai ayah mamanya pun dibunuhnya itu. Kan parah itu sih. Saya rasa sebandit-banditnya orang nggak pernah bunuh ayah mamanya. Tapi ini ayah mamanya dibunuh, perbuatan dosa dibuatnya. Tapi satu hari dia sadar. Dia datang ke Rasul. Rasul, aku udah banyak kali buat kesalahan, aku udah banyak kali buat dosa. Ayah mamaku pun kubunuh katanya. Kira-kira kalau aku mau bertobat ya Rasul, kebaikan apa yang harus aku lakukan agar tobatku diterima Allah ini katanya. Kata Rasul, ya udah, sana wudu, minta ajar dengan para sahabat kata Rasul. Dia pun wudu, diajari dengan para sahabat. Selesai wudu, datangnya lagi Rasul. Rasul, aku udah wudu. Kebaikan apa lagi yang harus aku lakukan? Kata Rasul, ya salat bersama kami. Menurut riwayat Imam At-Tabari, salat yang pertama kali dikerjakan pemuda tadi adalah salat asar, Kak. Mekah waktu itu panasnya 40 derajat lebih gitu. Salat asar, panas itu kan. Pada rakaat ketiga, si pemuda tadi jatuh. Meninggal rupanya dia. Meninggal. Selesai sholat Rasul bilang zainu ala hadzal mait, kata angkat mayit ini, mandikan, kafani, kuburkan. Selesai dikuburkan, orang heboh biasalah kan, orang heboh. Ada bilang pasti pemuda ini masuk neraka ini, dapat azab kubur, Allah murka sama dia. Rasul dengar apa kata Rasul? Malakum kullu kila wa kila, katakan. Mengapa kalian mengatakan begini dan begitu? Tadi malam aku bermimpi, setelah dikuburkan dia langsung berenang di kolam syurga. Artinya apa ya? Seorang manusia yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, bahkan ayah mamanya dibunuh, ketika dia datang ke Allah, membuka hati betul-betul taubat, mengharap ridha Allah dan ampunan Allah, Allah juga membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Nah,
Allah Sang Khalik saja maha luas ampunannya. Bagaimana kita sang makhluk kalau kita tidak mau membuka hati untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dalam kitab An-Nawadir, Iblis pernah ngomong kepada Firaun. Ini Iblis ngomong sama Firaun kan. Kata Iblis gini, un gitu lah kira-kira kan. Namanya ngobrol. Nama panggilannya. Nah iya panggilan lah, un. Tadi kan cepek, pe, limpul, pul gitu kan. Nih un katanya. Apa Iblis gitu lah kira-kira kan. Kita ini kan parah ini kan parah lah katanya. Kau nggak mau sujud kau sama Adam katanya. Kau ngaku Tuhan katanya. Udah sama-sama parah lah kita ini katanya. Tapi dibilang si Iblis gini, separah-parah kita ada lebih parah dari kita katanya gitu. Siapa itu kata si Firaun. Yang lebih parah dari kita ada manusia yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain walau orang itu sudah minta maaf sama dia. Jadi artinya para pemirsa yang dirahmati Allah, sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, jangan hanya lihat salahnya, tapi lihat juga kebaikannya. Dan mungkin bisa jadi baik menurut kita juga kepada orang lain, pasti pun orang lain menilai ada kesalahan kita. Manusia yang baik itu bukan manusia yang nggak punya salah, tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memperbaiki kesalahan dan menanamkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Saya kira udahlah, nggak diterima nanti amal ibadah kita kalau masih ada yang nggak akur-akur. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi kan. Saya pernah ngaji di Wirid. Jadi waktu ngaji itu saya datang duluan. Mama itu datang salaman. Ada satu dilewatinya. Nampak mata kepala saya sendiri nampak. Terus saya batin gini, oh nggak cakapan ini saya pikir. Jadi ceramah saya gantilah materi itu tentang azab memutuskan silaturahim. Saya bilang percuma wirid ini, saya bilang percuma ngaji ini. Tujuannya silaturahim, kalau dalam kelompok ini masih ada yang nggak cakapan bubar aja. Saya bilang nggak usah wirid, nggak usah ngaji itu. Sambil saya lirik mata bapak tadi berair. Dalam hati saya kena kok kan pikir gitu. Habis itu saya gas lagi kan, sholat jengking keningnya hitam sekalipun, ketika dia memutuskan silaturahim nggak diterima sholatnya itu kan. Puasa kita sebulan, tarawih kita sebulan, iktikaf kita sebulan, sedekah kita banyak. Kalau kita putus silaturahim, terhalangi pahala itu, nggak diterima sebelum silaturahim itu rusak. Makanya perbaikinlah ya kan, hati itu, jauhkan dari penyakit hati. Mudah-mudahan berkah hidup kita ini kan. Minta maaf lah ini sama penanya. Oke, baik, sangat jelas untuk penjelasan dari Ustadz tadi ya, Kakak Winda Rahman yang bertanya. Jadi jangan memutuskan tali silaturahmi Kak, percuma jadinya kata Ustadz tadi amal ibadah kita selama ini. Jadi walaupun kita disakiti, walaupun ada orang yang mengganggu kehidupan kita, tetap kita harus memaafkan. Luar biasa sekali hati kita ya, kalau bisa kita gampang memaafkan ya Kak ya. Oke Ustadz, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini Ustadz. Terima kasih atas waktunya Ustadz yang sudah menemani ngabuburit kita di sore hari ini. Semoga kedepannya Ustadz tidak bosan dong kalau misalnya kita mengundang lagi ya Ustadz ya. Oh, cas aja nih kan. Oke. Oke Ustadz, sampai di sini saja Ustadz. Baik. Saya pamit dulu sama Ustadznya. Iya Kak, sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat sehat semuanya, sampai di sini dulu podcast kita untuk sore hari ini. Dan hanya tinggal beberapa menit lagi menuju berbuka puasa. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis, atau lihat saya yang manis boleh. Dan tetap pantengin terus apapun yang kita tampilkan ya dari Rumah Sakit Grand Med. Nah mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya Rati Afiska undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.